Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, dan 1. Kami sebagai tim oposisi percaya bahwa hanya karena anak kita punya bakat di bidang seni, bukan berarti kita akan terburu-buru untuk melakukan investasi secara besar-besaran di seni karena dua hal. Pertama, seni tidak strategis dan tidak sustain. Dan yang kedua, akan jauh lebih baik apabila orang tua melakukan explore kepada bakat lainnya seperti dalam hal sains, olahraga, dan lain sebagainya karena ini jauh lebih strategis dengan mekanisme. Pertama, kami akan mendiskusikan secara baik dengan anak tentang kerugian sektor seni saat bekerja. Dan yang kedua, kita akan support secara masif di bidang lainnya yang cenderung lebih strategis. Dan yang ketiga, bukan berarti bakat seninya tidak bisa disalurkan. Kami akan buktikan mengapa jika bakat seni ini tidak disalurkan tidak apa-apa. Masuk ke dalam poin bidasan saya. Di sini saya mempunyai 3 poin bidasan kepada tim pro. Yang pertama, tim pro berkata bahwa orang-orang tidak invest ke seni hanya karena narasi dunia kapitalis yang mengekspos PNS saja. Dewan juri yang terhormat, kami rasa ini tidak eksklusif. Mengapa? Sadarilah bahwa di status quo sekarang, bidang seni sudah mulai ada eksposur kapitalisme, agensi K-pop misalnya, yang selalu mengendorse talent mereka. Dan kami rasa ini sangat buruk untuk menyalahkan narasi karena di kedua belah pihak, narasinya benar-benar tidak subjektif. Komparasi utama yang harus diperhatikan adalah cara mana yang lebih baik untuk menghadapi narasi tersebut. Kami percaya bahwa jika seseorang bergantung pada seni, justru ini akan memperburuk suasana. Kenapa? Karena kamu tidak akan punya backup lain yang dapat mendorong kamu di dunia pekerjaan ataupun dunia perkuliahan. Dan yang kedua, tim pro mengatakan bahwa passion anak itu paling penting. Kami rasa ini merupakan sebuah generalisasi hanya karena anaknya punya bakat seni, bukan berarti mereka mempunyai passion di seni. Kalaupun memang anaknya punya passion di seni, obligasi orang tua itu bukan menuruti semua kemauan anaknya, namun meluruskan sesuai dengan keadaan yang ada. Orang tua juga harus supervise kepada anaknya apakah anak tersebut memang mempunyai passion di bidang seni atau tidak. Terlebih lagi, terkadang industri hiburan sekarang justru tidak akan memperdulikan passionmu, namun hanya mengikuti pasar masyarakat saja. Misalnya, kamu suka lagu rock, tapi pasar yang ada di status quo sekarang adalah lagu pop yang mellow yang musiknya ini bukan passion kamu. Kamu akan dipaksa untuk mengikuti trennya. Komparasinya adalah di tim oposisi masih bisa menyalurkan bakat atau passion seni sebagai hobi dan sampingan saja, bukan sebagai pekerjaan utama. Dan yang ketiga, pekerjaan tradisional akan sedikit. Dewan juri yang terhormat, sadarilah bahwa di status quo sekarang pekerjaan tradisional yang ada memang sudah sangat sedikit. Dan ini bukanlah disebabkan karena tidak adanya pemaksimalan dalam hal seni, tetapi di status quo sekarang sudah berkembang musik modern, jazz, dan rock, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, akan tetap ada masalah di kedua belah pihak dan kami rasa ini tidak perlu dibahas dalam debat kali ini. Masuk ke dalam ranah argumentasi saya. Sebelum masuk ke dalam argumentasi saya, mari kita lihat karakterisasi setiap individu, yaitu anak sebagai faktor utama perdebatan kali ini. Pertama, setiap anak memiliki bakat bawaan yang unik seperti bakat bawaan kemampuan bicara, tingkat berpikir kritis, akademik ataupun bernyanyi, dan dalam hal seni dan lain sebagainya. Bakat yang didapatkan oleh setiap individu merupakan bakat absolut yang sesuai dengan garis hidupnya. Kami percaya bakat ini telah melekat dan juga identik dengan individu yang harus terus dimaksimalkan. Karena jika tidak, maka bakat tersebut akan hilang akibat tidak dilatih dan tidak diprioritaskan oleh individu. Kami percaya bahwa sangat tidak bermoral bagi pemerintah untuk melanggar potensi bakat bawaan lahir individu. Karena pertama, setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan bakat bawaan yang telah dianugerahi langsung oleh Tuhan, sehingga orang tua juga harus mendukung dalam hal ini. Namun kami rasa ini tidak perlu buru-buru untuk melakukan investasi secara besar kepada bakat anak dalam hal seni. Kami rasa orang tua juga harus memaksimalkan dalam aspek lainnya, terutama di bidang sains, olahraga, dan lain sebagainya. Di sini saya mempunyai 2 argumen. Yang pertama, mengapa seni ini tidak strategis, dan yang kedua, dampak baik ketika kita tidak hanya fokus kepada seni dan mengembangkan bakat lainnya juga, dan dampak buruk jika hanya fokus kepada seni. Masuk ke dalam ranah argumentasi saya yang pertama, mengapa seni itu tidak strategis. Lapis pertama, industri seni itu benar-benar tidak bisa digunakan untuk skala panjang dengan beberapa alasan. Pertama, karena industri seni seperti musik atau lukisan yang sifatnya sangat subjektif dan pasarnya sangat tidak pasti. Maka di status quo sekarang banyak sekali lukisan yang bagus tapi kurang diapresiasi. Dan yang kedua, adanya cancel culture, di mana ketika kamu melakukan kesalahan sekecil apapun akan sangat diglorifikasi sampai karirmu hancur kapanpun. Contohnya Amber Heard. Amber Heard adalah seorang aktris yang ditangkap kamera pengawas bermesraan dengan Elon Musk, kemudian karirnya hancur.
Dan yang ketiga, tren dalam seni sangat relatif cepat dan mudah berubah-ubah. Ketika kamu masih trending, mungkin pasarnya akan ramai. Tapi bayangkan, ketika tren itu hilang, orang-orang akan pergi dan pindah ke tren yang lebih baru lagi. Lapis kedua, bakat saja tidak cukup hanya untuk sukses di bidang seni dengan beberapa alasan. Pertama, sangat butuh relasi yang kuat, misalnya punya lobby dengan agensi atau punya kenalan seorang manajer dan lain sebagainya. Tanpa adanya kenalan akan sangat susah. Walaupun bisa, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan ikut audisi berkali-kali, mengorbankan banyak uang tanpa adanya kepastian. Yang kedua, butuhnya persona dan privilege kecantikan agar bisa dilirik sama agensi. Beauty standar yang kuat banget dan apabila kamu jelek tetapi suara kamu bagus, kamu tidak akan dipilih menjadi aktris yang terkenal. Yang ketiga, adanya kompetisi dengan relasi artis lama. Misalnya anak dari artis dan lain-lain sebagainya akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan exposure. Tetap saja akan ada individu yang tidak sukses dan menganggur akibat kompetisi bakat ini. Dan kami rasa jika anak hanya memfokuskan dirinya pada seni saja dan tidak mementingkan bakat lainnya, maka ini tidak dapat bertahan di dunia perkuliahan ataupun bahkan di dunia pekerjaan. Lapis ketiga, komparasi sesama industri lain. Industri lain jauh lebih bervariasi, dan selama kamu punya merit yang pasti kamu bisa diterima. Bahkan skenario terburuk kami ketika kamu dipecat, kamu masih bisa cari pekerjaan yang lain. Mari kita bandingkan dengan seni. Sekalinya kamu kena skandal ataupun kena masalah, maka tidak akan ada agensi yang mau menerima kamu lagi. Masuk ke dalam argumentasi yang kedua, yaitu dampak baik ketika tidak hanya fokus ke dalam seni dan mengembangkan bakat lainnya. Pertama, keuntungan bagi negara. Saat ini sudah banyak sekali ajang internasional dalam hal sains dan dalam hal olahraga. Oleh karena itu sangat menguntungkan bagi negara apabila bakat anak dalam hal pengetahuan dan olahraga dikembangkan dan justru akan memberikan keuntungan juga bagi negara. Misalnya, Gracia Poli yang berbakat dalam hal bulu tangkis di olahraga. Hal ini tentu lebih realistis dibandingkan memberikan investasi di bidang seni yang akan melupakan ilmu pengetahuan dan olahraga. Kedua, Indonesia adalah negara berkembang. Jikalaupun hanya fokus kepada seni saja, maka tentunya di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya akan ketinggalan jauh dalam hal iptek, dan di status quo sekarang sudah saatnya pemerintah mengembangkan sumber daya alam. Jika dilakukan investasi secara besar-besaran kepada seni, maka akan menurunkan sumber daya yang ada, dan sadarilah bahwa seharusnya kita memajukan ilmu teknologi supaya tidak ketinggalan dengan negara lain. Oleh karena itu sangat bangga di tim pemerintah. Sekian, terima kasih.